Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sore ini ya teman-teman, Henry Gibran kembali untuk membuatkan satu video ya mengenai masalah ramalan ya teman-teman. Jadi dua nama si A dan si B ini kita cocokkan gitu ya, setelah kita cocokkan namanya sudah bagus, sudah menempati posisi aksaranya. Pertama untuk hubungan berumah tangga dalam hidup, aksara di dalam hidup rumah tangga itu pertama memiliki aksara 3 yang bagus ya, 3, 4, 5, 7 dan 12. Nah jadi 5 aksara itu memiliki potensi yang powernya luar biasa ya teman-teman. Itu satu kesatuan lah ibaratnya, itu satu kecocokan dalam rumah tangga. Biarpun dia ribut, hanya ribut seperti itu aja, nggak sampai keluar ributnya, hanya sebatas ya sekadar hanya melampiaskan rasa amarah aja, hanya sebatas itu aja, tidak ada mendendam di dalam hati. Tapi di luar dari itu, di luar dari aksara itu, kebanyakan pasti menyimpan di dalam hati. Kalau sudah tersimpan di dalam hati ini ya teman-teman, tersimpan dalam hati ini akan agak ribet untuk memperbaikinya, karena memiliki rasa dendam gitu ya teman-teman dengan pasangannya gitu, ingin membalas dan membalas. Ini nggak ada habis-habisnya itu semuanya ya teman-teman. Nah jadi tips dari saya kebanyakan yang sudah dijalani ya teman-teman, dicocokkan dulu namanya. Setelah dicocokkan namanya, saran saya sih dia menikah ulang ya teman-teman. Dia menikah ulang, dia panggil selamatan lah di rumah lah, kecil-kecilan nggak jadi masalah. Yang penting ada KUA yang menyaksikan, nggak usah buat bukunya lagi gitu, bukunya kan sudah terbuat ya. Nikah ulang, cuma di waktu menyebutkan di waktu menyebutkan ijab kabul ya teman-teman, di waktu KUA mengijab kabulkan itu ya disebutkan namanya, itu nama yang tadi yang cocok itu, yang sudah disinkronkan itu, yang sudah satu kesepakatan dan satu komitmen itu di antara dua pasangan ini. Oh ini hitungan saya bagus di sini, itu aksaranya udah dicocokkan. Nama tetap, cuman di waktu ijab kabul itu dicocokkan namanya yang bagus itu ya teman-teman. Karena di waktu ijab kabul itu, di situ kan ada malaikat-malaikat yang menyaksikan. Jadi ibaratnya itu reset ulang, seperti handphone itu kan ada pengaturan handphone itu, pengaturan HP yang reset ulang, di reset ulang. Jadi kita harus meriset ulang, untuk kita meriset ulang lagi untuk bagaimana caranya Allah ini masuk ke dalam kehidupan kita. Allah ini masuk di dalam kehidupan kita untuk memperhatikan pola perjalanan hidup kita. Tapi cuma bukan hanya sekedar gitu aja. Setelah kita ijab kabul, kita harus memiliki niat-niat yang baik-baik dari perbuatan kita yang dahulu yang jelek-jelek, jangan dilakukan lagi ya teman-teman. Kita buang, kita kembali ke jalan yang baik banget. Nah karena niat kita ingin baik, mendapatkan rezeki yang baik. Nah karena kita udah punya untuk doa kita ini cepat dijabah gitu sama Allah gitu ya teman-teman. Nah tapi kan harus ada perjuangannya tuh, siapa tuh? Tapi harus ada perjuangannya teman-teman, ada perjuangannya di dalam itu ya teman-teman. Nggak hanya sembarang riset gitu, habis di riset, habis ijab kabul, habis nikah gitu udah selesai gitu, nggak ngapa-ngapain lagi ya, udah tinggal menunggu hasil. Nggak begitu. Jadi pertama ijab kabul, kita nikah ulang dengan nama yang sudah dikomitmenkan. Nah setelah itu perilaku buruk yang dengan diri kita itu kita hilangkan semua. Tapi satu komitmen ya, antara si A dan si B, istri dan suami itu sama-sama satu komitmen. Nah jadi enggak satu orang aja gitu, harus dua-duanya harus sama gitu. Nah terus setelah itu jadi ada amalannya. Nah ini saya kasih tipsnya ya teman-teman ya, amalannya juga ada gitu. Jadi amalannya juga ada ya teman-teman ya. Amalannya yaitu yang pertama ya, kita jangan meninggalkan sholat 5 waktu ya teman-teman ya. Itu kita dekatkan diri kita dengan Allah ya, Sang Pencipta kita dekatkan betul diri kita. Nah kedua amalan ucapannya istighfar. Nah kalau bisa 100 kali dalam satu hari, setiap hari istighfar 100 kali, terus berselawat kepada Nabi itu maksimal ya 100 kali lah dalam satu hari. 3, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallim. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin karimil abai wal ummaha
Nah, yang ketiga, jasallahu ana sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Jasallahu ana sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Nah, jadi tiga itu yang kalau bisa dalam satu itu ayat 100 100 100. Jadi dengan istighfar kita kepada Allah itu jadi 400. Nah, insyaallah itu kata sandi ya, untuk menuju kebaikan. Insya Allah pasti dijabah, tidak ada yang tidak bisa dijabah. Niat, tapi ding semua perilaku kita buang semuanya, jangan ada hadir lagi itu. Nah, saya ceritakan mengenai pengalaman saya orang susah ya teman-teman ya, hidup saya pun susah sekali ya teman-teman. Saya dari punya anak satu, punya anak dua, nah ya teman-teman, berjuang kemana sana kesini ya teman-teman, ninggalin keluarga di rumah, nggak bisa sama-sama di dalam rumah. Kalaupun saya punya pekerjaan di rumah, itu pun pasti sangat sulit, susah sekali. Rezeki itu susah sekali mau masuk ya teman-teman. Nah, ternyata rezeki saya itu rupanya saya harus tinggalin keluarga saya, istri dan anak saya, baru saya bisa kirim. Nah, tapi saya nggak mau seperti itu. Saya maunya saya harus ngumpul sama mereka. Nah, saya harus ngumpul sama mereka. Jadi itulah yang saya kejar selama ini. Nah, saya pun nikah ulang teman-teman. Jadi saya nikah ulang, saya riset ulang ya seperti itu ya. Saya punya sandi sendiri itu, meriset ulang dengan nama istri saya yang saya ubah gitu ya teman-teman. Nama istri saya yang saya rubah, saya ijab kabul kembali dengan KUA. Setelah itu memang perilaku nggak ada yang jelek sih, memang yang apa adanya seperti itu ya teman-teman. Nah, habis riset ulang, saya lakukan aktivitas kembali seperti semula di rumah. Saya kembali tetap kerja di luar, meninggalin anak istri saya, tetapi udah banyak perubahan ya teman-teman. Pertama yaitu amalan ya, salah satunya tadi yaitu istighfar kita 100 kali, salawat Nabi itu, bersalawat kita gitu, tiga salawat itu ya teman-teman ya. Dalam satu harinya rata-rata 100 jadi 400 dengan istighfar kita itu setiap hari. Niat apa yang di dalam hati kita, insya Allah pasti kabulkan, pasti. Saya yakin pasti, karena saya ngalami. Saya mendapat informasi waktu itu, saya Gojek teman-teman, saya Gojek online, saya jalani Gojek online, saya Gojek online, tapi tetap istighfar, selawat tetap terus. Nah, dengan ada semangat yang ada di dalam diri kita bahwa kita ini pasti Allah jabah, pasti Allah kabulkan, karena saya niat saya udah begini. Nah, itu saya sinkronkan nama saya. Jadi dalam hati tumbuhkan seperti itu, keyakinan bahwa Allah pasti jabah. Tapi harus ada perantaranya, jalannya harus ada. Jadi Allah pun harus tahu apa sih jalannya ini, niatnya ini apa gitu ya teman-temannya. Nah, ternyata beberapa bulan kemudian saya mendapatkan informasi, saya lihat teman saya punya jualan telur, beras. Saya nggak punya modal teman-teman, saya nggak punya modal sama sekali. Nah, akhirnya dan teman saya nggak ngasih modal gitu. Nah, saya jual barang saya, motor. Saya jual motor saya jalani, beli telur yang apa adanya, saya jalanin. Akhirnya ternyata saya dapat informasi yang baik, ada orang yang ingin meminjamkan modal, dia taruh barangnya di rumah, terus saya jualkan ya teman-temannya. Itu salah satu jalan teman-teman. Jalannya adalah bahwa saya sudah 4 tahun ini saya sudah nggak kemana-mana lagi teman-teman. Saya nggak kerja keluar lagi teman-teman. Saya cari rezeki di rumah, gabung sama anak istri saya. Itu riset saya teman-teman. Jadi saya riset ulang. Jadi bukan HP aja yang bisa di riset ulang ya teman-teman ya. Jadi jodoh, rezeki, hidup kita di dunia ini kita bisa riset ulang, tapi jalannya yang tepat gitu ya teman-teman. Ini salah satunya solusinya. Jadi kalau yang mana teman-teman ingin meriset ulang, bisa isi di kolom komentar, itu isi aja nama panggilan dan nama lengkap pasangan kita ya teman-teman ya. Nah, dengan tujuan apa? Misalkan saya mau nikah ulang nih, apa yang saya bicarakan saya mau coba, tapi harus yakin ya teman-teman ya, itu harus yakin, dekatkan diri kita kepada hablum minallah ya. Jadi hablum minanas, Tuhan yang memberi informasi. Jadi saya memberi informasi sebagai solusi bagi sahabat teman-teman
yang ada pengalaman hidupnya yang pahit tapi ingin bertahan masih, ayo silakan, saya bantu, saya kasih solusinya. Seperti itu ya teman-teman. Yang suka dengan video ini jangan lupa di like and comment dan di subscriber, update terus video terbarunya biar channel ini bisa berkembang di di channelnya ya teman-temannya. Teman-teman sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Itu tadi yang sudah mensubscriber saya doakan pokoknya hidupnya berkah, sehat jasmani dan rohaninya, sehat keluarganya, istrinya juga sehat, rezekinya berlimpah yang berkah, pokoknya hidupnya penuh dalam kebahagiaan ya teman-temannya. Tips dari saya kata sandinya untuk menjalani hidup dalam rumah tangga ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.